Saya Yang Kamulya dan teman saya Bayu Segara akan mempresentasikan sejarah berdirinya VOC. Bisa dimulai? Sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-9, di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia. Tidak ingin kalah, Belanda akhirnya melakukan ekspedisi dengan 4 kapal besar yang kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara melalui layarnya pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tiba di Banten dan langsung mendirikan perusahaan dagang awal dengan memerangi Portugis yang datang lebih dulu. Akan tetapi lahir persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini ditengahari oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di sisi lain harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Pada tahun 1558, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing agar digabung menjadi sebuah fungsi dagang untuk melakukan hal tersebut. Maka didirikannya perusahaan dagang dengan nama VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh Peter Both atau Gubernur Jenderal pertama. Lalu tidak lama Peter Both digantikan oleh Peter Both. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat itu. Ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah dari timur termasuk Indonesia di utara, di antara penjajah Barat, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, perkenalkan, nama saya Caya Wulandari. Saya dari kelompok 3 dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Dina Setiadi. Di sini di kelompok kita menjelaskan materi tentang kebijakan VOC di Indonesia. Nah, sebelum ke materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok 3 yang lainnya, yaitu ada Danika Azalia dan Rista Ruslan. Berikut penjelasan materinya. Kebijakan VOC meliputi ekstisipasi pelayanan hongi, verlipce, leverently, dan Pranger Stelsel. Sedangkan beberapa hal yang dilakukan Dendlis adalah membagi Jawa menjadi 9 daerah prefektur, memberlakukan verlipce, leverently, dan membangun jalan Anyer Panarukan. Yang pertama ada ekstisipasi, yaitu pemusnahan komoditas. Yang kedua, patroli hongi, patroli pelayaran. Yang ketiga, verlipce leveranti, yaitu penyerahan wajib oleh VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Yang keempat, ada Pranger Stelsel, yaitu kewajiban penduduk perlangan. Nah, Herman William Dendlis, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Dendlis melakukan kebijakan, yaitu memberikan gaji tetap dan melarang pegawai kolonial Belanda melakukan perdagangan sendiri. Yang kedua, membagi Jawa menjadi 9 daerah prefektur untuk memudahkan administrasi. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan saya Siti Amida ingin menanyakan suatu materi yang kalian sampaikan. Pertanyaan 1, sebutkan kebijakan VOC yang diterapkan Indonesia.
Saya 1. Menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. 2. Melaksanakan politik devis et impera, dalam kurung memecah belah dan menguasai. 3. Adanya penyerahan wajib dan peringel stelsel, sistem peringanan. 4. Melaksanakan sepenuhnya hak oktroi yang diberikan pihak Belanda. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan kebijakan FOC di bidang ekonomi, salah satunya memanfaatkan pribumi sebagai perpanjangan tangan. Maksud dari perpanjangan tangan itu Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Belanda dan VOC seringkali tidak turun tangan secara langsung. Mereka lebih sering menjalin kerjasama dengan raja-raja daerah atau pejabat-pejabat yang memiliki harta dan kekuasaan. Melalui mereka, Belanda dan VOC mengeruk keuntungan untuk kepentingannya. Belanda dan VOC memperalat mereka dengan iming-iming komisi yang sangat besar. Tidak cukup sampai di situ, mereka diberikan jaminan bahwa kekuasaan mereka akan dikawal dari musuh-musuh politik atau siapapun yang bersembarangan. Tentu tawaran yang sulit ditolak bagi orang-orang yang sudah silau dengan harta dan tahta. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang berakhirnya pemerintahan FOC. Setelah berjalannya lebih dari 1 abad, keuntungan yang diperoleh semakin kecil, di mana pasar semakin kecil sementara anggaran belanja FOC semakin besar. Hal ini yang kemudian membuat keadaan FOC semakin memburuk. Akibatnya, dia berakhir pada tanggal 31 Desember 1799. Ada beberapa faktor yang menyebabkan FOC dibubarkan, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal terjadi korupsi di semua level tingkat birokrasi, mulai dari pegawai hingga pejabat. Bahkan Gubernur Jenderal Johan van Horn dikabarkan berhasil menimbun harta 10 juta gulden saat kembali ke Belanda. Padahal saat itu gajinya hanya 700 gulden saja. Sedangkan dari faktor eksternal, pembubaran VOC terjadi ketika Prancis di bawah Napoleon Bonaparte berhasil Belanda dan mendirikan Republik Batak, menganggap bahwa apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan. Dengan adanya perubahan politik tersebut, maka pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan. Sementara itu Belanda tetap menjadi bagian dari Prancis sampai tahun 1813. jawab. Pertanyaan pertama, apa saja penyebab berakhirnya kekuasaan FOC? Faktor yang menyebabkan VOC dibubarkan, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua, jelaskan salah satu faktor internal berakhirnya kekuasaan. Dari faktor eksternal, pembubaran FOC terjadi ketika Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak, menganggap bahwa apa yang dilakukan FOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rizka Bayanu Faza. Saya Firman Tiarasari. Kami membawakan materi yaitu dampak VOC bagi Indonesia dan bagi Belanda. Kekuasaan raja menjadi berkurang karena secara keseluruhan didominasi oleh VOC dan wilayah kerajaan menjadi terpecah belah sehingga menyebabkan munculnya penguasa baru di bawah kendali VOC. Hak istimewa justru membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin miskin dan menderita. Rakyat Indonesia menjadi mengenal apa itu politik uang, sistem pertahanan benteng, hingga etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern, senjata api dan meriam. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Siti Amida dari kelompok 2 ingin menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih dampak positif berdirinya FOC di Indonesia? Dampak VOC yang positifnya bagi Indonesia itu banyak bangsa asing seperti bangsa Eropa, Asia, dan Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya aktivitas dagang di wilayah Nusantara pun menjadi semakin ramai. Terima kasih jawabannya. Dan yang kedua, apa dampak negatif berdirinya FOC di Indonesia? Dampak negatifnya adalah rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak FOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh FOC. Pendapatan rakyat menurun akibat adanya ketentuan harga tadi, menurunnya jumlah penduduk karena pembantaian massal.